Bab 651, Godaan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Sialan, Xiao Yan sedikit terkejut. Meskipun anggota tim Fajar lainnya hanya berada di tahap tengah Dou di bintang 6, dengan serangan tambahan Guanglu dan Anli, tidak peduli siapa yang mereka serang, intensitas serangan itu membuat Xiao Yan harus waspada. Kapten, dendam anak ini tampaknya. Tan Shaoyang berkata sedikit, meskipun dia terus menyerang Xiao Yan dengan bantuan Anli, setiap serangan dapat dilawan oleh Xiao Yan, seolah-olah energi dendam dalam tubuh Xiao Yan tidak dibatasi oleh Gunung Luoling ini dan tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, beberapa dari mereka tentu tidak dapat membayangkan bahwa konsumsi ki dendam Xiao Yan yang terus-menerus dipulihkan oleh Xiao Yan yang menelan pil obat. Serang dengan seluruh kekuatanmu, Guanglu berkata lembut di dalam hatinya. Awalnya, Tan Shaoyang berpikir bahwa bahkan jika Xiao Yan ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia hanya bisa mundur saat menghadapi tim mereka. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan ini begitu kuat? Telapak daun layu, sedikit ketegasan melintas di mata Tan Shaoyang, lalu vitalitas kehidupan yang cemerlang perlahan mengembun di telapak tangannya, dan aura kehancuran merasuki keluar. Xiao Yan bergerak, sosok Tan Shaoyang bergerak seketika, dan dalam waktu singkat ia sampai di sisi Xiao Yan, dan telapak tangannya dengan angin kencang yang mengerikan langsung terfoto. Jari Huang Quan, dengungan dingin keluar dari mulut Xiao Yan, lalu douki berukuran 100 zang tiba-tiba tersapu. Bum bum bum, keduanya hanya bersentuhan sedikit, dan fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Ini belum berakhir, ketika Tan Shaoyang dan Xiao Yan bertarung dengan keras, Qian Qiu di samping bergerak. Aku melihat sosok kurus Qian Qiu langsung berubah menjadi aliran cahaya, meraung ke arah Xiao Yan. Meteor Slash, seluruh tubuh Qian Qiu berubah menjadi aliran cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke sisi Xiao Yan dan menebas ke arah Xiao Yan. Senang bisa datang. Ketika Xiao Yan baru saja berhadapan dengan Tan Shaoyang, dia sudah siap untuk berhadapan dengan yang lain, dan ketika dia melihat serangan Qian Qiu, dia tidak bisa menahan tawa perlahan. Bum bum bum, jari Huang Quan langsung ditarik kembali, dan penggaris kuno api abadi di tangannya langsung terbalik, langsung menggunakan penggaris itu untuk menghancurkan Qian Qiu secara langsung. Sabu-sabu, sebagai kapten, Guanglu juga tidak tinggal diam. Energi kehidupan yang menyilaukan terus muncul dari tubuhnya, dan kemudian dia berkumpul menuju tubuh keempat rekan satu timnya. Dengan terkumpulnya kekuatan Guanglu Seng, Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa kekuatan 3 orang yang dihadapinya di depannya samar-samar telah meningkat ke puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, yang hanya berjarak pendek dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, selangkah lebih maju. Sepertinya ada beberapa rahasia di Guanglu dan Anli ini. Xiao Yan terus berurusan dengan Qian Qiu dan yang lainnya, tetapi dia dengan cepat mengetahuinya di dalam hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Entah mengapa, Xiao Yan benar-benar merasakan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Guanglu dan Anli. Gelombang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat Xiao Yan merasa sedikit takut. Ini benar-benar agak sulit untuk dihadapi. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit, dan kemudian sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul. 2 Xiao Yan yang lain baru saja muncul, dan 3 Qian Qiu, yang diserang, mengangkat bahu tidak percaya. Tubuh substantif yang dipadatkan dari kultivasi kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Avatar Xiao Yan ini baru saja muncul, dan tiba-tiba Anli, yang berada di samping jalur cahaya, tiba-tiba membuka mulutnya. Avatar jiwa, melihat ini, serangan mengerikan di tangannya berhenti sedikit. Ya, itu adalah avatar jiwa. Avatar jiwa ini adalah metode favorit beberapa apoteker tirani. Bagaimanapun, kekuatan keduanya sama, dan tingkat kerjasama di antara mereka melampaui kebanyakan orang. Jejak kesungguhan muncul di mata indah gagak gelap itu. Jelas kekuatan Xiao Yan ini sudah berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, dan menambahkan rekan setim yang juga berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6, dan kerjasama langsung antara keduanya bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sudah lama, Xiao Yan, berpakaian Xing Yi, berkata kepada klon jiwa putih Xiao Yan yang muncul dari alam jiwanya. Kau benar-benar anak sapi yang baru lahir dan kau tidak takut pada harimau. Bai Xiaoyan melihat kekuatan 5 orang di depannya hanya dengan sekali pandang. 3 kaisar petarung bintang 6 di tahap tengah,
satu kaisar petarung bintang 6 di tahap akhir, dan satu kaisar petarung bintang 6 sudah lengkap. Jajaran yang mengerikan seperti itu mungkin cukup untuk disebut beberapa sekte kecil. Xiao Yan benar-benar ingin menantangnya sendiri. Ayo kita lakukan. Sudah lama sejak aku bertarung dengan bahagia. Xiao Yan mengangguk padanya, lalu berbicara sedikit, suaranya penuh dengan panas yang membara. Biarkan orang-orang ini melihat betapa kuatnya kita. Setelah Bai Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan Kaisar Yan yang sama langsung muncul di sekelilingnya, dan dalam waktu singkat, dua Xiaoyan mengeluarkan aura yang mengejutkan. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dua orang kuat di tahap akhir Dou di bintang 6. Melihat ini, Qianzhang sedikit membuka mulutnya. Jelas bahwa Xiaoyan telah membuatnya sangat kesakitan, dan sekarang mereka berdua akan sangat sulit. Kembali, aku masih salah perhitungan, tetapi aku tidak menyangka anak ini memiliki kekuatan jiwa yang begitu besar, dan kekuatan jiwa itu benar-benar memadatkan klon jiwa. Ini yang paling tidak terduga. Guanglu berkata perlahan, lalu menatap dirinya sendiri. Anli di sampingnya, Guanglu percaya bahwa tidak ada seorang pun di tim yang lebih tahu tentang kekuatan jiwa daripada dia. Klon yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa adalah mitra yang sangat baik untuk pertempuran langsung, tetapi kondisi untuk kelahirannya terlalu keras, dan kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar hanyalah permulaan. Mata Dark Crow juga memiliki harapan. Sebagai seorang apoteker, saya khawatir tidak ada yang ingin menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memadatkan avatar jiwa yang bekerja sama dengan sempurna dengan diri mereka sendiri, karena ini tidak hanya dapat membantu alkemis mereka meningkatkan tingkat keberhasilan, tetapi juga memainkan peran besar dalam pertempuran. Apakah kamu seorang alkemis? Dark Crow berkata pelan. Pikiran Xiao Yan bergerak gelombang dan memberi isyarat kepada Xiao Yan, klon jiwa putihnya, untuk menahan pasukannya, lalu matanya tertuju pada Anli. Orang Ming tidak berbicara secara rahasia. Aku bisa melihat bahwa kamu cukup pintar, mengapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Meskipun tim kami bukan yang terkuat di antara 10 tim, itu masih cukup untuk menempati peringkat 3 teratas. Anli berbicara pelan dan melemparkan ranting zaitun ke arah Xiao Yan. Untuk bergabung dengan kalian, aku tidak tertarik, tetapi jika kamu dengan patuh menyerahkan kartu kayu di tanganmu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Xiao Yan berkata dengan wajah datar, suaranya sangat acuh tak acuh. Anak sombong, kamu akan menyesalinya. Guanglu langsung menghentikan Anli, dan segera berkata dengan kejam. Entah mengapa, Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya ketika Guanglu selesai mengucapkan kata-kata itu. Jangan sembunyikan lagi, Tan Shaoyang, kalian bertiga akan menyerang dengan seluruh kekuatanmu. Anli, kau bekerja samalah denganku. Setelah Guanglu selesai berbicara, kecepatan napas ketiga orang itu tiba-tiba melonjak, jelas berencana untuk menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Adapun Guanglu dan Anli, mereka berpelukan erat di depan mata semua orang, tetapi Xiao Yan memperhatikan bahwa meskipun demikian, tiga anggota tim Downing lainnya tidak menunjukkan makna apapun di wajah mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu, umumnya. Apa sih yang mereka berdua coba lakukan? Pikiran Xiao Yan tergerak, tetapi dia tidak bisa sibuk dengan mereka berdua, jadi dia dan klon jiwanya menyerang ketiga orang yang bersiul itu. Bum bum bum, di tengah udara, fluktuasi yang mengerikan perlahan muncul. Di satu sisi adalah Xiao Yan yang memegang penguasa kuno dari api yang berbeda dan di sisi lain menggunakan avatar jiwa Dian. Bersama-sama, ketiga anggota tim Fajar itu kuat. Bagaimanapun, mereka hanya kekuatan tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 6, dan tidak banyak napas. Seiring waktu, napas itu perlahan melemah. Sialan, Xiao Yan ini jelas tidak memiliki kekuatan hidup. Bagaimana mungkin kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 yang sudah meninggal masih membuatku merasa tidak nyaman? Qianzhang berpikir dalam hati saat dia menstabilkan langkahnya. Hati Qianzhang terasa getir. Meskipun dia hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, dia terlahir dengan kekuatan ilahi dan merupakan pembangkit tenaga listrik tipe kekuatan. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Xiao Yan akan lebih kejam daripada dia dalam hal kekuatan saja? Tunggu saja, Kapten. Mereka seharusnya sudah selesai. Selama mereka menunjukkan benda itu, apalagi kekuatan kedua Kaisar Dou Bintang 6 Xiao Yan ini di tahap akhir, bahkan jika Kaisar Dou Bintang 6 yang sebenarnya telah disempurnakan, aku khawatir hanya dengan patuh menerima takdirmu, bagaimanapun juga, apa yang mereka berdua lakukan.
Tan Shaoyang juga terus mundur dari serangan kedua Xiaoyan, dan segera harus menggertakkan giginya. Adapun Xiaoyan, dia menatap Guanglu dan Anli sedikit, tidak tahu mengapa mereka berdua hanya berpelukan, dan kemudian dua kekuatan kehidupan dengan sifat yang sama sekali berbeda perlahan terpancar dari tubuh mereka. Apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan? Xiaoyan sedikit terkejut, jelas bingung dengan penampilan keduanya. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, mereka berdua membuatku merasa tidak nyaman, jadi kita harus bertarung dengan cepat. Xiaoyan, klon jiwa putih, berkomunikasi dengan tubuh Xiaoyan. Ya, Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian kekuatan Kaisar Yan yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, dan sosok itu melesat ke arah mereka bertiga. Bum bum bum, dua serangan mengerikan Xiaoyan terus mendarat pada mereka bertiga, menyebabkan mereka bertiga berada di bawah tekanan besar. Sudah berakhir. Untuk dua serangan intensitas tinggi Xiaoyan, itu hanya berlangsung selama beberapa napas, dan napas ketiga orang itu mengambang, jelas ditahan oleh Kaisar Yan di tubuh Xiaoyan. Energi kehidupan di tubuh sedikit bergetar. Biarkan aku datang. Saat berikutnya, Xiaoyan mengambil inisiatif untuk memanggil klon ke satu sisi, dan kemudian pada penguasa kuno api abadi di tangannya, api Kaisar yang membara melambai secara ekstrim. Meskipun api Kaisar ini tidak sebanding dengan api suci, itu masih cukup untuk disebut sebagai embrio api suci. Bagaimanapun, api Kaisar ini menyatu dengan 23 api berbeda di benua Doqi. Sial, kekuatan Xiaoyan ini terlalu mengerikan. Tan Shaoyang memarahi diam-diam, matanya bersinar dengan berat yang langka, dan dia jelas merasakan fluktuasi berbahaya dari penguasa kuno api abadi di tangan Xiaoyan. Tidak, kamu harus bertahan. Kapten dan yang lainnya akan segera berhasil. Qian Qiu dan Qian Zhang saling memandang dan berkata dengan tegas. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kumpulkan kekuatan kita bertiga, tapi aku ingin melihat seberapa kuat Xiaoyan ini. Tan Shaoyang melihat bahwa saudara-saudara Qian Zhang tidak bergeming, dan segera darah di tubuhnya meledak, dan matanya menyala dengan api. Bahkan ketika menghadapi Xiaoyan sebuah pukulan kuat juga tidak takut padanya. Hah, secara alami, Xiaoyan memperhatikan tindakan Tan Shaoyang dan mereka bertiga, dan tidak bisa tidak sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Guanglu dan Anli, dia pasti tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Terima panggilannya, gerakan ini disebut ledakan api Kaisar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, gelombang api tiba-tiba meletus di matanya, dan kemudian penguasa kuno api aneh di tangannya langsung terangkat ke udara, dan aura Seon yang luar biasa langsung muncul di ruang ini. Keterampilan bertarung ini, saya khawatir dia belajar dari Kaisar Yan setelah penggabungan. Melihat ini, avatar jiwa di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki jawaban di dalam hatinya. Jelas, keterampilan bertarung menyerang ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakannya. Sabu-sabu. Api yang menyilaukan langsung mengelilingi seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan, penguasa kuno api aneh di atas kepalanya, memiliki aura menghancurkan segalanya, dan Xiaoyan memiliki aura raja api di tubuhnya. Mendominasi dunia, batuk, batuk. Aura mengerikan ini baru saja muncul, dan segera tiga Tan Shaoyang yang tidak jauh dari Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Serangan yang mengerikan itu sendiri membuat hati mereka bergetar. Serangan ini, aku takut separuh nyawanya hilang. Lari. Tan Shaoyang juga tidak ragu-ragu, dia segera menyadari bahwa serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bertiga tahan, jadi dia berseru. Sudah terlambat, dan di belakang kita ada kapten dan yang lainnya, mereka tidak bisa mundur. Hanya sulit. Qian Zhang menoleh dan melirik jalur cahaya dan jarak gelap di belakang, dan menemukan bahwa vitalitas kehidupan di kedua orang itu samar-samar menyatu, dan perpaduan ini tidak menghasilkan jejak apapun. Aneh, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Batu dari batu raksasa, tembok api, Su Muzi. Mereka bertiga tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatan mereka hanya bisa mengerahkan sisa energi dendam mereka dengan sekuat tenaga, mengirimkan pertahanan terkuat mereka sejauh ini, mencoba menahan pukulan mengerikan Xiaoyan. Jika kau ingin menahan seranganku, level ini saja tidak cukup. Xiaoyan berdiri di ketinggian di bawah nol, menatap semua makhluk dan berkata kepada mereka bertiga. Kemarilah. Suara agung itu perlahan bergema di sini, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan yang menatap ketiga Tan Shaoyang.
Tingkatkan kekuatan hidup. Tan Shaoyang menggertakkan giginya dan segera memahami kengerian serangan Xiaoyan. Saat berikutnya, di depan ketiga Tan Shaoyang, 3 resimen kekuatan hidup dengan kekuatan yang berbeda langsung terisi, berubah menjadi pertahanan yang mempesona untuk mengelilingi seluruh tim Daun, tetapi pertahanan yang mempesona ini dibandingkan dengan api Xiaoyan, itu seperti langit dan bumi. Api akan datang, Xiaoyan berkata sedikit, saat berikutnya, ruang di sekitarnya runtuh, dan api yang mengerikan membakar di mana-mana, dan kemudian mengalir ke tangan Xiaoyan pada penguasa kuno api aneh. Ledakan api kaisar, dengus dingin gelombang melintasi langit, membentuk massa. Api yang menyilaukan, menyerang ketiganya. Warna pada penggaris api raksasa itu sangat indah, ada sebanyak 23 jenis, bahkan para ahli yang telah menyelesaikan Dou di bintang 6 tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah warna mereka. Bum bum bum, serangan di Yanbang dan pertahanan Tan Shaoyang baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras, percikan api memercik, membentuk riak api yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di sekitar. Guanglu, Shaoyang dan yang lainnya. Mata An Limei di belakang bergerak sedikit, dan Qianying bergerak sedikit dalam pelukan Guanglu. Jangan khawatir, mari kita lanjutkan menyelesaikan urusan kita. Guanglu menghibur dengan lembut, dan kemudian vitalitas yang mempesona dari keduanya terus menyatu. Setelah menyatu, gelombang kehancuran yang tak terlukiskan perlahan lahir. Gelombang kehancuran ini, dibandingkan dengan Kaisar Yanburo milik Xiao Yan bahkan lebih kuat. Hanya saja di bawah serangan di Yanbao, kekuatan yang lahir dari kedua Guanglu itu disembunyikan. Bajingan, Tan Shaoyang menggertakkan giginya dan berkata, Kaisar Yanbang ini baru saja menyentuh pertahanan mereka, dan segera membuat mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, dan ekspresi mereka berubah drastis. Batuk, batuk, aku harus bekerja keras. Qianzhang dan Qian Qiu, yang berada di samping, menyemburkan seteguk darah, dan kemudian kekuatan mereka meningkat. Jika itu masalahnya, maka mari kita meledak. Xiaoyan di udara seperti Raja Api, dia membuka mulutnya sedikit, dan kemudian penguasa api besar di atas perisai pertahanan Tan Shaoyang tiba-tiba terkompresi, dan kemudian meledak dalam sekejap. Nama Kaisar Yan memang pantas, bum bum bum. Begitu suara Xiaoyan jatuh, ruang 1000 ini menjadi sangat tidak stabil, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat bagian ini tampak runtuh kapan saja. Apa yang terjadi di sini? Fluktuasi penghancur seperti itu tidak dapat dikirim seperti beberapa karakter sederhana. Aku tidak tahu tim mana yang menyebabkannya. Apakah kamu perlu pergi dan melihatnya? Dalam satu tim, keempatnya ditutupi pakaian hitam, tidak menunjukkan jejak. Bukankah orang yang berbicara di atas saudara senior kelima dari Istana Bumi, yang dikalahkan oleh Xiao Yan, Wang Chen? Di antara mereka, saudara senior kedua adalah yang paling kuat, kecuali saudara senior yang keluar dan bepergian keluar sekte. Namun, ada beberapa yang kuat tetapi tidak pandai bersosialisasi. Misalnya, Guanglu adalah salah satunya. Tidak perlu pergi, kami telah mengumpulkan tanda-tanda kayu sekarang, mari kita langsung pergi. Sebuah suara muda perlahan terdengar dari depan keempatnya. Oke, Wang Chen mendengar kata-kata itu, melihat ke kejauhan, dan akhirnya menyerah untuk melihat masa lalu. Bagaimanapun, hal sebesar itu terjadi, aku pasti telah memberitahu para tetua yang mengelola kompetisi ini. Dan mundur selangkah, tim mereka dikenal sebagai tim dengan harapan paling besar untuk memenangkan tempat pertama kali ini, karena tim mereka tidak hanya memiliki saudara kedua, ketiga, keempat dan senior di aula tandi. Wang Chen sendiri, ada orang misterius lainnya. Orang misterius ini adalah orang yang baru saja berbicara. Suaranya seharusnya seorang wanita, tetapi melihat sikap hormat dari saudara kedua seniorku, aku khawatir kekuatan wanita ini jauh lebih kuat daripada saudara kedua senior. Apa yang terjadi? Di sebuah gubuk yang tenang di hutan, Xiong Yuan baru saja kembali dari berpatroli di bawah. Bagaimanapun, ketika para murid ini berpartisipasi dalam misi mimpi buruk merah, tidak dapat dihindari bahwa akan ada bahaya, jadi Xiong Yuan tidak bisa ceroboh. Xiong Yuan baru saja duduk dan hendak beristirahat ketika getaran kuat di sekelilingnya langsung mengejutkan Xiong Yuan. Xiao Yan, bagian atas cincin itu berkedip seketika, dan sejenis kristal muncul seketika, lalu Xiong Yuan membuat gerakan kecil dengan telapak tangannya, dan tepat di atas bola kristal itu, pemandangan pertarungan Xiao Yan dan tim Downing kembali muncul. Api di tubuh Xiao Yan sungguh tidak sederhana, kekuatan yang begitu mengerikan,
meskipun tidak sebanding dengan kekuatan api suci, tetapi tidak terlalu lemah. Anak ini seharusnya memiliki bakat yang mudah dibentuk. Jika kompetisi tim ini memiliki tempat yang mencolok, kompetisi sekte dalam beberapa tahun lagi akan baik-baik saja. Xiong Yuan berkata sambil tersenyum lebar. Saat berikutnya, aura mengerikan Xiong Yuan tiba-tiba meledak, dan kemudian dia menatap bola kristal di sampingnya. Dengan suntikan kekuatan aneh Xiong Yuan, ruang yang bergetar di Gunung Luoling menjadi stabil. Anak ini, kamu benar-benar tidak memiliki sedikit pun akal sehat dalam melakukan sesuatu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku harus pergi. Semuanya harus disalahkan pada orang tua Musushi, yang telah merekrut terlalu banyak orang. Aku satu-satunya di sini. Aku benar-benar seorang komandan, jadi aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Begitu suara itu jatuh, sosok Xiong Yuan menghilang seketika dan segera pergi ke kabin hutan ini. Itu, fluktuasi Xiaoyan, Mu Yingying dan yang lainnya masih tidak jauh dari tempat Xiaoyan. Jika mereka hanya dalam perjalanan, mereka mungkin punya waktu. Fluktuasi yang mengerikan, Mu Feng sedikit terkejut di belakang, fluktuasi yang mengerikan seperti itu, belum lagi dirinya sendiri, aku khawatir orang lain tidak akan bisa memakannya dan berjalan-jalan. Percepat, setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia melirik ke belakang sesuka hati, dan samar-samar menemukan bahwa Ling Xuan tampaknya berada di ujung tim, hanya karena dia khawatir tentang Xiao Yan dan tidak terlalu peduli. Bum bum bum, fluktuasi yang mengerikan telah menyebar untuk sementara waktu. Sudah berakhir, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan ledakan api kaisar ini, dan saya tidak mengendalikan kekuatannya. Fluktuasinya terlalu besar, dan saya khawatir itu akan menarik pembangkit tenaga listrik lainnya. Xiao Yan tanpa daya merentangkan tangannya. Keterampilan bertarung yang Anda ciptakan sendiri sangat kuat, dan saya khawatir kekuatannya sebanding dengan keterampilan bertarung tingkat abadi. Xiao Yan, avatar jiwa di samping, sebagai orang luar, memiliki pandangan panorama dari semua tampilan Kaisar Yanbang milik Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan secara alami mengetahui kengerian keterampilan bertarung ini. Bagaimanapun, keterampilan bertarung ini tidak memerlukan banyak waktu untuk berintegrasi seperti lotus pemusnahan. Namun, meskipun Kaisar Yan meledak, Xiao Yan juga menemukan bahwa sejak dia datang ke benua Doudi, dan setelah melahap api abnormal tubuh Sheng Yan dan menekannya menjadi api baru sebelum menambahkannya, fusi api abnormal tidak dapat digunakan. Di masa lalu, fusi kekuatan api yang berbeda bisa menjadi pembunuh besar, tetapi sekarang 23 jenis api yang berbeda telah menjadi api kaisar baru, jadi fusi lotus api secara alami tidak dapat digunakan. Batuk, batuk. Kedua Xiao Yan masih berdiskusi di udara, dan tepat di bawah, bumi hangus dipenuhi dengan bau terbakar yang pekat. Tan Shaoyang itu memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya terbakar dalam berbagai tingkat. Qian Zhang dan Qian Qiu sudah pingsan dan sekarat. Jelas, lukanya terlalu parah dan mereka pingsan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagus-bagus, bagus sekali. Aula manusia Xiao Yan. Tan Shaoyang tiba-tiba meraung seolah-olah menjadi gila. Kapten, tolong balaskan dendam kami bertiga. Begitu dia selesai berbicara, Tan Shaoyang tiba-tiba jatuh. Xiao Yan, lukai ketiga temanku, terima saja triknya. Saat berikutnya, saat ketiga Tan Shaoyang jatuh, mata Xiao Yan beralih ke Guang Lu. Hanya saja tidak masalah, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Bagaimana dua kekuatan hidup yang sama sekali berbeda dapat bergabung? Perasaan tidak nyaman yang kuat langsung memenuhi hati Xiao Yan. Berbahaya. Klon jiwa Xiao Yan juga merasakan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kekuatan kuning di tubuh Guang Lu. Guang, biarkan mereka melihat seberapa hebat kita. Mata indah Anli bersinar dengan kelembutan, dan dia berkata kepada Guang Lu dengan kelembutan seperti air. Oke, Xiao Yan. Aku akan menunjukkannya padamu kali ini. Apa keterampilan bertarung yang sebenarnya? Guang Lu selesai berbicara gelombang dia hanya memeluk Anli dengan kedua tangannya, dan kemudian vitalitas yang mempesona dari mereka berdua terpancar keluar, dan kemudian mereka menyatu dengan sempurna, dan akhirnya naik ke langit. Kekuatan macam apa ini? Xiao Yan melihat kekuatan setelah penyatuan kedua orang itu dengan mata yang terbelalak. Di atas kekuatan ini, tidak ada fluktuasi dalam atribut, tetapi inilah yang membuat Xiao Yan merasakan kegelisahan yang kuat. Ini, mungkinkah, kekuatan teknik penyatuan kehidupan?
Xinyan, yang telah lama terdiam di tubuh Xiaoyan, tiba-tiba berkata dengan kaget. Teknik penyatuan kekuatan kehidupan, jalan tirai langit. Guanglu dan Dark Crow langsung membuka mata mereka, dan pada saat yang sama, aura yang sangat kuat langsung terpancar dari mereka berdua, dan kemudian meraung langsung ke udara tempat Xiaoyan berada. Tidak bagus, sudah terlambat untuk menjelaskannya. Xiaoyan, lari. Keterkejutan di hati Xinyan belum hilang, dan dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera berseru. Bum bum bum. Sebelum kata-kata Xinyan sempat terucap, cahaya putih terang itu langsung menyelimuti Xiaoyan, dan kemudian klon jiwa putih Xiaoyan langsung diambil kembali oleh Xiaoyan. Cahaya putih itu menyelimuti Xiaoyan tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan menjadi lamban dalam cahaya putih itu. Cahaya putih itu berpindah dari dua Guanglu ke udara tempat Xiaoyan berada, dan kemudian Xiaoyan diselimuti oleh cahaya ini dan jatuh langsung ke tanah dan menjadi lamban cahaya. Dia seharusnya jatuh ke jalan tirai langit-langit kita. Meskipun sangat sulit untuk menyatukan kekuatan hidup ini, kita tetap berhasil. Aku khawatir kita adalah eksistensi nomor satu di seluruh paviliun dupa terbakar. Dark Crow membenamkan dahinya di pelukan Guanglu, dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, Lily, setelah kompetisi sekte ini selesai, aku akan kembali dan menikah denganmu. Mata Guanglu tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan dia membuka mulutnya sedikit. Dengan kepastian jalur cahaya, Anli juga mengangguk sedikit, dan kemudian dengan lembut melepaskan jalur cahaya. Xiaoyan ini terikat oleh teknik fusi kekuatan hidup kita, aku khawatir dia tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Bagaimanapun, teknik fusi kita berdua bukanlah lelucon. Guanglu juga mengendurkan bahunya dan menatap tirai cahaya besar yang terang yang diselimuti jalan tirai cahaya langit. Pada saat ini, selama pertempuran, sosok-sosok beberapa ribu kaki langsung dipindahkan oleh jalur cahaya, dan Xiaoyan diselimuti seluruh jalan tirai cahaya langit. Situasi Xiaoyan saat ini sangat buruk. Bagaimanapun, ketika dia pertama kali bersentuhan dengan jalan tirai cahaya langit, paksaan yang tak tertahankan langsung datang. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi dan mundur, dia menemukan bahwa ada tempat di sepanjang jalan tirai cahaya langit. Kemanapun dia berjalan, rumput dan pepohonan semuanya menjadi abu. Perasaan tidak nyaman bahkan lebih kuat. Tidak, ini terus berlanjut. Mata Xiaoyan sedikit berkedut, dan dia benar-benar tidak memikirkan teknik fusi jalur cahaya dan kekuatan hidup Anli. Kaisar Yan, dengan mendengus dingin, Kaisar Yan yang luar biasa segera muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian matanya penuh dengan kesungguhan. Menghadapi jalan tirai cahaya ini, bahkan Xiaoyan harus memperlakukannya dengan bermartabat. Teknologi fusi kekuatan hidup dua orang jalan cahaya dan Anli baru saja lahir, itu seperti warna putih salju, langsung dari depan keduanya, berjalan perlahan, di mana-mana di sepanjang jalan, penuh dengan bau aneh yang tak terbatas. Pecahkan untukku. Kaisar Xiaoyan menambahkan tubuhnya ke Yan, seolah-olah Kaisar Yan telah turun, dengan percikan api menyala di matanya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangkaian serangan di tangannya tiba-tiba menyerang jalan tirai Tianguang. Sabu-sabu, jalan tirai Tianguang menyerang Xiaoyan dengan sangat mengerikan, seolah-olah tidak bergetar sama sekali, dan masih menyerang Xiaoyan tanpa henti. Diam, tirai cahaya langit menutupi ruang tempat Xiaoyan berada pada saat berikutnya. Xiaoyan hanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang, dan kemudian seluruh orang menjadi lamban. Bahkan ruang di sekitarmu telah menjadi ilusi. Bajingan, apa ini? Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangoo, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah terkejut beberapa saat, Xiaoyan juga mendapatkan kembali ketenangannya. Tempat apa ini? Kesan pertama Xiaoyan adalah ini. Karena dalam persepsi Xiaoyan, ini adalah tempat tanpa fluktuasi kekuatan apapun. Di ruang yang tampaknya ada seperti isolator, di sini, kekuatan Xiaoyan kuat, dan saya khawatir itu hanya kekuatan fisik manusia normal. Sedangkan untuk ki dan kekuatan jiwa, tampaknya dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Tidak perlu berjuang, ini adalah teknik fusi energi kita, jalan tirai langit. Di jalan tirai langit, kecuali kekuatanmu melampaui level 2 milikku, kamu tidak dapat melepaskan diri dari ikatan ini. Dalam ikatan ini, kamu akan kehilangan semua kekuatanmu, seolah-olah kamu telah kembali menjadi manusia paling primitif.
Inilah kengerian jalan tirai langit kita. Xiao Yan baru menyadari ada yang tidak beres, dan Guanglu serta Anli pun langsung terpisah. Sosok itu perlahan muncul di ruang berbeda yang diselimuti oleh jalan tirai cahaya langit. Sial, aku tidak menyangka kalian berdua memiliki cara yang mengerikan seperti itu, sungguh salah perhitungan. Xiao Yan diselimuti oleh kekuatan aneh dari jalan tirai cahaya langit, dan menemukan bahwa memang seperti yang dikatakan oleh jalan cahaya, tidak peduli seberapa keras Xiao Yan mencoba memikirkan cara, bagaimanapun juga, itu tidak dapat dimobilisasi. Semangat juang dan kekuatan jiwa dalam tubuh tampaknya terisolasi oleh kekuatan misterius dari jalan tirai cahaya langit ini. Awalnya, benda ini dipersiapkan untuk kakak senior Didian, tetapi aku tidak menyangka benda ini akan digunakan padamu hari ini. Tetapi lupakan saja, ini adalah akhir dari masalah ini, mari kita bergerak untuk memutuskan hasilnya. Setelah Guanglu selesai berbicara, dia tiba-tiba melesat ke udara, seolah-olah mereka berdua sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan aneh ini. Xiao Yan, harus kukatakan, kamu sangat kuat, tetapi ini adalah akhir. Guanglu berteriak di langit, dan kekuatan kehidupan kelas 7 lahir dalam sekejap, dan kekuatan substantif kehidupan putih mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan. Guanglu tinggi dan di bawah nol, menatap Xiao Yan seperti reruntuhan. Melihat ini, Xiao Yan secara alami merasakan kegelisahan dari tubuh Guanglu ini, tetapi Xiao Yan tidak panik, tetapi penguasa. Kuno api aneh di telapak tangannya sedikit dikendalikan di telapak tangannya. Karena saat ini Xiao Yan memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Ada banyak kekuatan Kaisar Yan yang tersisa pada penguasa kuno Yi Huo Heng ini. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat menggunakan energi dendam dan kekuatan jiwanya, dia masih dapat mengandalkan kekuatan api kaisar yang tersisa pada penguasa kuno Yi Huo Heng untuk mengaktifkan sekali serangan. Hanya saja kesempatan ini hanya satu kali, jadi Xiao Yan juga harus memanfaatkannya. Di jalan tirai cahaya langit putih aneh yang menyilaukan, sosok Xiao Yan berada di bagian bawah, di bawah penutup kekuatan aneh ini, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Sosok itu menatap Xiao Yan. Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah seorang alkemis yang sangat kuat, yang pangkatnya pasti tidak akan lebih rendah dariku, dan kekuatan jiwamu lebih kuat dariku. Bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kekaisaranku dan kekaisarannya, sehingga kamu tidak akan memiliki kekhawatiran di masa depan? Ada jejak api di mata Anli yang indah, dan tunangannya Guanglu pasti akan menjadi penguasa suatu negara di masa depan. Yan, sama saja dengan menambahkan pembangkit tenaga listrik yang tidak terbatas di masa depan. Pada usia seperti itu, dia memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan, dan pencapaiannya di masa depan mungkin tidak terbatas. Petik 2. Petik 2. Kepala Xiao Yan ditutupi garis-garis hitam gelombang tirai cahaya. Serangan Guanglu telah diseduh, dan tepat di atas telapak tangan itu, energi kehidupan yang menyilaukan tiba-tiba berkumpul, dan kemudian menghantam Xiao Yan, gelombang mengerikan yang tak tertahankan lahir dalam sekejap. Cahaya, serangan yang sangat mengerikan, apakah itu terlalu? Serangan Guanglu baru saja ditembakkan, dan tiba-tiba ruang aneh yang diselimuti oleh perpaduan dua kekuatan hidup mereka sedikit bergetar. Aku selalu merasa bahwa anak ini tidak sesederhana itu. Mari kita lihat dulu, itu benar-benar tidak berhasil dan kamu memilikinya. Aku sangat berhati-hati dalam menyerang. Guanglu menggelengkan kepalanya dan berkata, senang bisa datang. Serangan mengerikan itu seperti tirai cahaya besar, meledak langsung ke arah Xiao Yan dengan aura mengerikan yang menghancurkan segalanya. Tingkat keempat dari penguasa penghancur langit 7 lapis, penguasa penghancur langit. Mata Xiao Yan yang ilusi dan melayang tiba-tiba meledak menjadi keanehan yang hebat, dan kemudian penguasa kuno abadi api aneh di tangannya bergetar, membuat getaran yang menyenangkan. Penguasa penghancur langit, Xiao Yan mendengus dingin, dan tepat di atas penguasa abadi api abadi. Nyala api yang luar biasa yang sangat menyilaukan lahir dalam sekejap, dan serangan yang tak terkendali terhadap Guanglu meraung. Bahkan di bawah selubung kekuatan aneh dari jalan tirai langit yang mengerikan ini, ia masih membawa gelombang kehancuran, dengan kejam menghantam serangan besar jalan cahaya. Bum bum bum, fluktuasi yang mengerikan menyebar kemana-mana. Adapun tempat lain, sosok Xiong Yuan dan Mu Yingying juga datang perlahan, bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan terus terjadi. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dalam sekejap, dan tanah tiba-tiba retak. Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Guanglu melihat bayangan besar yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan,
dan perasaan linglung muncul di hatinya. Sejak bergabung dengan Paviliun Dupa Terbakar, sangat sedikit orang yang menyebabkan situasi seperti ini di Guanglu. Cahaya, Anli tampaknya khawatir tentang sesuatu, dan kemudian berbicara perlahan. Ayo pergi dulu, ada seseorang di sini. Aku hanya tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan ini sebenarnya lebih kuat dari yang kukira. Guanglu melirik Xiaoyan dari ketinggian, jelas sangat bingung, tidak ada yang aneh dengan Xiaoyan ini, dan dia terperangkap dalam jalan tirai langit-langitnya sendiri, bagaimana dia bisa melepaskan pukulan yang begitu mengerikan. Pergi, saat berikutnya, jalur cahaya itu melompat langsung, mengambil 3.000 kaki jauhnya, dan menghilang langsung di sini. Bum bum bum, Xiaoyan, yang terjebak di jalan tirai langit-langit, merasa tidak enak badan. Jika dia tidak memiliki kekuatan api suci untuk melindungi tubuhnya, aku khawatir kerusakan yang disebabkan oleh jalan tirai langit ke Xiaoyan akan lebih mengerikan lagi. Batuk, batuk. Dengan kepergian Guanglu dan yang lainnya, Xiaoyan jatuh dengan bunyi gedebuk. Jalan tirai cahaya hari ini benar-benar mengerikan. Jika tidak ada jalan terakhir dari penguasa kuno Yi Huoheng, aku khawatir aku masih harus menggunakan banyak kartu truf. Kata Xiaoyan lemah. Alasan mengapa Xiaoyan ingin mengaktifkan penguasa penghancur langit lapis ke-7 dan penguasa penghancur kaki ke-4 saat ini adalah karena di satu sisi, hanya ada satu cara saat itu, dan di sisi lain, Xiaoyan ingin mencoba kekuatan penguasa tingkat ke-4 ini. Setelah pertempuran ini, Xiaoyan jelas sangat puas. Dia tidak hanya mempelajari 4 kaki pertama dari lapisan ke-7 penghancur langit, tetapi juga ki pertempuran di tubuhnya yang telah melonjak karena menelan api suci menjadi lebih padat. Gulu-gulu, Xiaoyan memutar cincin itu dengan ringan, dan pil obat tingkat tinggi terus bermunculan, lalu ditelan oleh Xiaoyan seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Saat pil obat dalam jumlah besar berubah menjadi kekuatan murni dan mengalir ke dalam tubuh, perasaan lemah Xiaoyan menghilang seketika, digantikan oleh kekuatan yang lebih melimpah. Hei, Guanglu dan Anli dari tim Downing benar-benar menggunakan kekuatan teknik fusi kehidupan, yang benar-benar di luar dugaanku. Xiaoyan berdiri sedikit, lalu berkata, tapi apa sebenarnya teknik fusi kekuatan hidup ini? Xiaoyan berkata sedikit dalam hatinya, jelas dia cukup takut dengan hal semacam ini. Jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan dalam penguasa kuno api abadi tadi, itu mungkin akan menghabiskan banyak energi. Bagaimanapun, kekuatan jalan tirai langit benar-benar tak terlukiskan, membuat Xiaoyan sulit untuk dilawan. Aku tidak menyangka bahwa di lembah dupa terbakar milikmu, masih akan ada orang yang muncul dengan kekuatan teknik fusi kehidupan. Suara Xin Yan perlahan berkata dalam hati Xiaoyan. Adapun yang disebut fusi vitalitas ini, itu adalah fusi vitalitas yang sempurna dalam tubuh mereka, yang sedikit mirip dengan fusi api-api itu di tubuhmu. Tetapi perbedaannya adalah milikmu adalah menghilangkan kekuatan kekerasan dalam api dan kemudian menyatukannya. Api itu sendiri seperti air dan api, dan vitalitas kedua orang itu sama. Setelah fusi, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kekuatan semacam itu jauh dari api milikmu. Xinyan berkata sedikit. Begitulah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa kekuatan teknik fusi kehidupan masih sangat rahasia. Hati-hati, ada yang datang. Xinyan baru saja selesai bicara, tetapi tidak ada tindak lanjut. Cek cek cek, bocah ini benar-benar gelisah. Aku baru saja akan beristirahat ketika aku tertarik dengan pertarunganmu. Suara omelan muncul perlahan. Wakil Kepala Aula Xiong Yuan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum tipis, jelas di hadapan penampilan Xiong Yuan yang naif, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Gejolakmu bocah benar-benar cukup besar. Jika aku tidak membantumu menstabilkan tempat ini, aku khawatir kau akan menyebabkan banyak masalah. Xiong Yuan memarahi Xiaoyan. Menimbulkan masalah lain. Ini adalah peninggalan pertarungan antara dunia hantu dan Suan. Tian-Tian, mungkinkah ada dunia hantu di sini? Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Bukan seperti itu. Bagaimanapun, napas di dunia hantu telah dimurnikan oleh banyak orang kuat di sini. Xiong Yuan menjelaskan, baiklah, bocah, berhati-hatilah untuk tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Xiong Yuan selesai berbicara, Zaidu menghilang, seolah-olah dia telah pergi ke tempat lain. Kekuatan wakil kepala aula ini benar-benar tak terduga. Xiaoyan menatap Xiong Yuan yang pergi, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Jelas,
Dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat besar, tidak ada kekuatan spesifik Xiong Yuan yang ditemukan. Saya khawatir kekuatan Xiong Yuan telah mencapai tingkat Kaisar Petarung Bintang 8. Lupakan saja, meskipun saya tidak tahu mengapa Guanglu dan yang lainnya melarikan diri, mari kita bertemu dengan Mu Yingying dan yang lainnya terlebih dahulu. Xiao Yan hendak pergi ketika dia melihat Mu Yingying berlari tidak jauh darinya. Xiao Yan, panggil Mu Yingying dari kejauhan. Aku di sini. Xiao Yan secara alami menolak Mu Yingying, dan kemudian jarak antara beberapa orang terus menyusut, dan beberapa orang akhirnya berkumpul bersama. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Baru saja kami melihat fluktuasi yang mengerikan di dalam dirimu dari jarak yang jauh, dan bau api itu sangat mirip denganmu, jadi aku berlari dengan gelisah. Mo Feng bertanya-tanya, aku baru saja bertemu dengan tim yang kuat di sini, tetapi tidak apa-apa. Xiao Yan berbalik untuk menunjukkan kepada semua orang. Bagaimana mungkin, itu adalah tim Fajar. Guanglu, Kapten tim Fajar, telah mencapai tingkat penyempurnaan Dou di bintang 6 gelombang selain fakta bahwa Guanglu dan Anli telah menikah sejak kecil. Ketika mereka berdua bekerja sama, bahkan jika itu adalah tanah kita, kakak senior Dian Er harus diperlakukan dengan serius. Bagaimana kamu bisa mengalahkan seluruh tim mereka dengan satu orang? Wajah cantik Ling Xuan di belakang penuh dengan emosi yang luar biasa, dan kemudian dia berseru perlahan. Tidak seperti mengalahkan seluruh tim mereka dengan kekuatanku sendiri. Bagaimanapun, cara terakhir dari Light Path dan Darkly, bahkan aku hampir mendapatkannya. Tapi lain kali aku bertemu mereka, seharusnya tidak sulit bagiku untuk mengalahkan seluruh tim mereka sendiri. Xiao Yan secara pribadi, kepercayaan diri yang tak terlukiskan muncul di antara kedua alisnya. Lihat, tidak semua orang sepertimu. Ada alasan mengapa Xiao Yan bisa menjadi nomor satu yang memang pantas di istana manusia kita. Juga, Ling Xuan, jangan lupa bahwa ketika Xiao Yan bergabung dengan Pavilion Fenxiang, dia tidak bisa tidak membunuh Kaisar Hantu Kembar. Saat itu, kekuatannya hanya Kaisar Petarung Bintang 4. Sekarang, 5 tahun kemudian, kekuatan Xiao Yan telah mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Apakah ada rahasia dan peluang lain dalam hal ini? Jangan bicarakan itu untuk saat ini, bicarakan saja tentangmu, lihat dirimu, jika kamu tidak memiliki ayahmu, aku khawatir kamu tidak akan dapat mencapai hasil hari ini. Jadi, Mo Feng berkata tanpa henti, tetapi ketika dia hendak berbicara, Xiao Yan menghentikannya. Ling Xuan, untuk apa kamu berkultivasi? Xiao Yan tahu bahwa tidak baik bagi Ling Xuan untuk menganiayanya seperti ini, dan segera menatapnya dan bertanya dengan sedikit ragu. Apa tujuan berkultivasi? Hati Ling Xuan yang emosional tiba-tiba menjadi tenang, dan kemudian dia terus menggemakan kata-kata ini.